Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quluhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Mohon maaf nih ya. Jadi kalau sekarang ini kita lihat api itu dari kayu. Kan api dari kayu, tapi di sana api itu bahan bakunya dari manusia dan batu. Orang kafir ini macam mana? Orang munafik ini macam mana? Dia tidak jadi bahan baku, tetapi dia kena yang paling dekat dengan bahan baku itu. Kena paling bawah. Asfali minan nar. Orang munafik itu paling bawah sekali kena. Jadi dengan bahan bakunya itu dekat sekali dia dengan bahan bakarnya tadi. Lalu bahan bakar itu siapa? Ini mohon maaf, bahan bakar ini yang tidak beriman dengan Allah. Yang tak beriman dengan Allah dan Rasulnya jadi bahan bakar. Karena dua, batu dan manusia. Orang munafik paling bawah. Yang lain-lain di atas batu. Ada ibadahnya tak betul, ada yang anggap ibadah tak wajib, ada kena. Ada yang menganggap wajib tapi malas, kena. Tapi di atas daripada orang mana ada yang ibadahnya tidak dijaga betul, atau ibadahnya tujuannya tak betul, macam-macam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya, sehingga pada subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab kelebihan dan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, yang kemarin berkaitan dengan tanda-tanda kerasulan Nabi sudah diketahui oleh rahib, ya, seorang rahib dari Bukhara itu. Nah, sekarang tambah lagi, ya, hadis berikutnya riwayat Imam Ahmad. Ya, riwayat Imam Ahmad, beliau menyatakan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud Allah ridha kepadanya telah berkata, Inna Allah azza wa jalla ibta'atha nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam li idkhali rijalil jannah. Ya. Abdullah bin Mas'ud menyatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya itu tiada lain untuk memasukkan orang ke dalam surga. Itu tujuannya. Tak ada nabi itu diutus kepingin umatnya keliru atau salah masuk neraka. Semuanya kepingin seperti itu. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi minta kepada Allah, kalau dapat jangan satu pun umatku ada di dalam nerakanya Allah. Itu permintaan Nabi. Nah, wa dakhala al-kanisata, Nabi itu pernah masuk di kuilnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu di sana, fa idza yahudiyun yaqra'u 'alaihimut Taurat. Nah, sedangkan orang Yahudi di sana itu sedang membaca kitab Taurat. Ya, masuk Nabi. Karena kan tak jauh Madinah dengan perkampungan orang Yahudi itu. Ya. Nah, biasanya mungkin ini waktu luang Nabi datang silaturahim. Nabi itu bagus silaturahim. Makanya ada perjanjian Madinah itu. Ada perjanjian Madinah, ya, tentang pemerintahan Islam. Nah, Nabi datang pas bertepatan mereka lagi membaca Taurat di tempat ibadah mereka. Falamma atau ala sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam amsaku. Nah, maka tatkala mereka membaca kitab itu, tibalah bacaan tersebut menyebutkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ternyata ada di situ. Nah, sampai ke situ amsaku katanya. Diam dia. Dia apa? Di silent katanya. Atau di silent katanya. Suara tak dikeluarkannya, diam. Ya, diam. Karena Nabi masuk kan. Nah, ini bahaya nih kalau dikeraskan nih. Tahu nanti dia nih. Nah, gitu. Ini maka saya katakan Yahudi itu gitu sifat. Ya. Yang benar tu tak mau ada. Nah, lalu berhenti mereka membaca waktu menyebutkan sifat-sifat Nabi. Wa fi nahiyatiha rajulun marid. Nah, tapi di dalam ruangan itu, di suatu sudut ada orang Yahudi itu yang sakit. Yang sakit pun masuk juga ke tempat itu untuk mendengarkan bacaan Taurat. Nah, Nabi itu begitu masuk menemui yang sakit itu, karena dialah yang pertama kali dapati. Faqala Nabi SAW, lima amsaktum. Nabi sampai ke situ, pas dekat yang sakit tadi itu, kenapa kau dan semuanya diam, tidak lanjutkan bacaan? Nah, kata Nabi. Nah, qala al-marid, ya, yang sakit ni ngomong, innahum atau ala sifatin nabi fa'amsaku. Sesungguhnya mereka membaca itu sampai kepada sifat Nabi. Cuman yang sakit ini tak tahu Nabi yang mana. Kan? Jadi udah rutin tuh, setiap sampai sifat-sifat Nabi mereka diam atau dilompati bacaannya. Itulah dia. Nah, summa ja'al marid. Akhirnya yang sakit ini pun penasaran. Yahbu hatta akhadha Taurat. Dia penasaran kena pertanyaan Nabi tadi. Dia penasaran apa? Dia datangi orang yang baca Taurat tadi, merangkak diambilnya itu. Taurat itu diambilnya. Nah, faqara'a hatta ata ala sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Maka dia pun membaca di situ sampailah bacaan tentang Nabi dibaca semua sama dia. Nah, dan sifat-sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, nah, si Yahudi yang sakit tadi setelah baca dia bilang apa? Hadhihi sifatuka wa sifatu ummati. Di hadapan Nabi, ini sifat kau dan ini sifat umatmu, kata dia. Langsung jelas ya. Nanti saya sebutkan dalam kitab Maulid ternyata ada Taurat yang diungkapkan oleh sahabat Yahudi yang dah masuk Islam. Nanti ada dalam kitab Maulid. Nah, ini sifat kau dan sifat umatmu. Langsunglah dia, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah thumma ma'ad. Dia mengucapkan syahadat depan Nabi, aku bersaksi tidak berkecuali Allah dan sesungguhnya engkau ya Muhammad utusan Allah. Kemudian meninggal dia. Meninggal dia setelah mengucapkan. Mungkin terkejut dia kan. Selama ini yang disembunyikan bacaan, yang tidak dikeluarkan suaranya, ternyata orang sudah ada di Madinah. Terkejut dia, yang sakit. Makanya terkejut, buat meninggal. Faqala Nabi SAW di ashabi, Nabi ngomong dengan sahabat-sahabatnya, zammilu akhahu. Kapan nih saudaramu, kata Rasulullah. Kapan nih saudaramu barusan syahadat meninggal? Surga dah tu, karena pemutihan yang lalu habis, tapi satu salat pun belum. Nah, itu modalnya apa? Apa modalnya? Syahadat. Ya, cuma syahadat yang dia bawa itu. Nah, sekarang saya mau sebutkan jamaah, kenapa orang Yahudi itu terkejut dalam Taurat. Nah, dalam Taurat nih, dalam kitab Maulid Diba itu disebutkan sebuah hadis dalam Maulid Diba ini. An Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar meriwayatkan sebuah hadis an Ka'bil Akhbar, dari Ka'ab al-Akhbar. Nah, inilah Ka'ab al-Akhbar ini orang Yahudi pun dapat hidayah masuk Islam.
orang Madinah ni. Dia seperti Abdullah bin Salam. Nah, Ka'ab bin Akhbar ni ngomong, qal alamani abi Taurah, bapakku mengajarkan aku Taurat dulu, kata dia. Bapakku membacakan aku Taurat illa sifran wahidan, kecuali satu lembar yang tak diajarkannya. Kana yakhtubu wa yadkhul sunduq, itu ditutupnya, dipisahkannya, dimasukkan dalam kotak, tak boleh ganggu gugat. Anak-anak pun dilarang, tak boleh buka satu lembar tu lah. Nah, falamma mata abi fatahtuhu, tatkala bapakku meninggal, aku buka, aku ambil kotak tu, kata dia. Congkel kotak tu, keluarkan ada selembar tu, bagian daripada Taurat. Fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman, maka di dalam itu aku baca tentang nabi yang keluar akhir zaman, nabi terakhir, disebutkan dalam Taurat. Ciri-cirinya, mauliduhu di Makkah, lahir di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, hijrah ke mana? Jelas dah tu dah. Makanya orang yang sakit tadi dah tahu dah, ini tak ada orang lain, kau lah ni, ya kan? Lahir di Mekah, kan? Kemudian hijrah ke Madinah. Wa sultanuhu bi Syam, dan kekuasaannya sampai ke Syam. Jelas dah. Ya, Syam tu kan dulu kan sekarang ya, dulu Syam, sekarang Syria, Yordan, Palestina, apa lagi? Sekitar itulah tu. Itu disebut Syam itu. Yaqussu sya'rahu, yaqussu sya'rahu wa yatazilu ala wasati, dia memotong rambut, tahlul, kemudian mengikatkan sarung, karena sahabat itu pakai gamis ada ikat sarungnya. Nah, kan jelas ni, motong rambut, tahlul, ibadah apa tu? Haji. Yakunu khairal anbiya wa ummatu khairal ummah. Dalam Taurat tadi disebutkan dia sebaik-baik nabi. Disebutkan banyak-banyak nabi, dia yang terbaik. Wa ummatu khairal ummah, khairal ummah, dan umatnya pun sebaik-baiknya umat. Bersyukurlah kita ni. Ini yang bilang Nabi Musa alaihissalam. Taurat itu kan Nabi Musa punya. Umatnya sebaik-baik umat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk. Karena ada doa kita Maulid itu, ijalna min khiyari ummati, jadikanlah kami sebaik-baik umatnya ya Rasulullah, ya Allah. Ada doa itu kan. Kemudian lagi, yukabbiruna Allah ta'ala ala kulli syarab, mereka membesarkan Allah, bertakbir pada tempat yang tinggi. Ayo, apa tu? Azan. Mereka bertakbir membesarkan Allah di tempat yang tinggi. Dulu azan tu di tempat yang tinggi, di atas menara. Dan jelas sudah. Makanya yang tadi sakit tu, oh tak ada lain tadi. Inilah orangnya. Sambung lagi ya. Yasubuna fi salati kasubu fil qital. Mereka salat bersab-sab seperti orang dalam peperangan. Perang dulu kan perang gitu, berbaris nih, musuh di depan, ini berbaris nih, siap megang senjata. Salat pun begitu. Maka kita ni walaupun ini dari Taurat, betul kan Sabtu kita berdiri tegak seperti mau perang, jangan lemah, ya kan? Allah bilang, idza qamu ila shalah qamu kusala. Jika dia berdiri salat malas. Siapa ni? Innal munafiqina, kata Allah, orang-orang munafik gitu, berdiri malas. Tegak sikit, terlanjur badan sihat, kecuali sakit, ya kan? Saya dulu sama kawan, sama guru saya gitu, awas tegak seperti orang perang. Ini menghadap Allah, menghadap musuh tak ada apa-apa, menghadap Allah lebih hebat lagi gitu. Itu orang kena musuh kan semangat, takut ni kan, macam mana ni? Hati-hati menghadap Allah lebih lagi. Kemudian apa lagi? Qulubuhum wasahibuhum yahmadullah ta'ala ala kulli syiddatin wa raha. Nah, situ disebutkan hati mereka laksana mushaf Al-Quran,
Mereka senantiasa memuji Allah ketika sempit maupun lapang. Jadi mereka ini ingat Allah baik sempit maupun, itu disebutkan sahabat Nabi dan umat Nabi Muhammad SAW. Kita juga gitu. Walaupun di Taurat pesan kan, jangan ingat Tuhan waktu sempit, waktu lapang. Banyak kan gitu, udah banyak masalah, susah, baru ingat Tuhan, ya kan? Nah, makanya zikir itu ternyata jangan ingat Tuhan waktu sempit. Nah, waktu lapang pun ingat juga Allah. Ya. Nah, ciri-cirinya lagi nih, sama dengan hadis Nabi nih. Sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab. Yang ngomong Nabi Musa sesuai hadis Nabi. Nabi bilang juga begitu, sepertiga umatku masuk surga tanpa hisab. Apa ciri-cirinya ya Rasulullah? Mereka tidak pernah mengadu nasib, tidak pernah mantra-mantra, tidak pernah meruqyah. Dulu ruqyah itu ruqyah jahiliyah. Tapi diubah sekarang namanya ruqyah syar'iyah, pakai Al-Quran. Dulu pakai mantra-mantra, tidak boleh. Nah, makanya ciri-cirinya jangan syirik, jangan percaya kepada selain. Nah, itu ciri-cirinya yang masuk surga tanpa hisab. Sepertiga masuk surga tanpa hisab, berarti ini maaf VIP nih. Tak dihisab tuh VIP dia, lolos masuk, tidak ada pemeriksaan. Ya, wallahu a'lam. Kita masuk ke dah ni, memang agak berat ni seperti ini nih. Ya kita tak berharap, ya mudah-mudahan lah. Siapa tahu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian thulutsu yatuna bi dzunubihim wa khataaya izam fayaghfar lahum. Sepertiganya lagi orang-orang yang berdosa, punya kesalahan, kemudian dia minta ampun kepada Allah, Allah pun mengampunkan dia. Surga juga tempat dia. Ya, surga juga tempat dia. Thulutsu yatuna bi dzunubihim wa khataaya izam. Ini sepertiganya lagi mereka membawa dosa yang begitu besar. Ya, seperti kan mereka buat dosa yang begitu besar. Fa yaqulullahu ta'ala lil malak, maka Allah bilang sama malaikat, idhabu fazinuhum, datangi mereka yang ketiga ni, golongan ketiga ni, timbang mereka, kata Allah. Fa yaquluna ya rabbana, malaikat pun bilang, hai Tuhan kami, wajadnahum asrafu, kami mendapatkan mereka melampaui batas ala anfusihim, terhadap diri mereka. Wajadna amalu minadz dzunubi ka'amsal jibal, kami dapatkan dosanya seperti gunung yang besar. Ghaira annahum, melainkan mereka, kata Allah kepada malaikat, ya Allah, yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, mereka bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan. Ini siapa nih? Sebenarnya ini orang-orang yang kembali kepada Allah. Ada yang katakan orang kafir masuk Islam, ada yang katakan orang Islam kembali memperbaharui tauhidnya dan taubat kepada Allah. Cuma tak jelaskan berikutnya gimana. Tapi yang jelas menurut hadis Nabi Muhammad SAW, siapa umat yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tidak kekal di neraka. Pada akhirnya pasti dia keluar juga menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan kita tak termasuk yang ketiga ni. Ya, yang ketiganya agak berat sini. Ya, mudah-mudahan yang kedua tadi. Syukur-syukur yang pertama. Insyaallah mudah-mudahan. Nah, ini ciri-ciri, ini Taurat ni. Ka'ab Akhbar ni sahabat dapat hidayah masuk Islam. Apa dapat dipetik daripada ini semuanya ni? Nah, ternyata kebenaran Nabi itu ditutup-tutupi. Apalagi yang kemarin saya sampaikan dalam kitab Weda Hindu itu kan, Masya Allah, pendeta Hindu sekarang tu berani ngomong. Isyarat-isyarat dalam kitab tersebut menunjukkan kepada Muhammad, kata dia, Nabi umat Islam. Tapi dibantah sama orang-orang Hindu sebetulnya. Biasalah kan, dia tak terima. Itu kayak kita ini. Kalau kebenaran dalam Taurat disebut tentang Nabi, dia tutupinya. Itu tutupinya. Nah, seperti ini. Jelas sudah. Nabi akhir zaman, lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, kekuasaannya sampai ke Sam,
dia sebaik-baik Nabi, umatnya pun sebaik-baik umat. Kemudian bertakbir di tempat yang tinggi, azan setiap salat itu, kan? Kemudian hati mereka seperti mushaf, Al-Quran bacaan, kan Al-Quran bacaan itu. Kemudian apa lagi? Mereka ingat Tuhan waktu lapang dan sempit. Ada ke bawah tadi. Jelas ini tak ada lain kan? Ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan Allah SWT beri kita syafaat Nabi. Syafaat Nabi ini begini jemaah. Syafaat Nabi yang kita dapatkan kalau kita ibadah. Kota ibadah mana syafaat? Ya, syafaat Nabi ini kita tidak masuk ke neraka, tetapi ibadah kita tuh ada kekurangan-kekurangan, ditutup dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Itu syafaat. Kalau tak ada ibadah, gimana nak syafaat? Gimana? Gimana kalau tak ada ibadah? Dibakar dulu. Ya, dibakar dulu, baru dikeluarkan buat ada syafaat. Ya. Tapi kalau kita ada ibadah, kurang-kurang Nabi yang tutup. InsyaAllah kita pun selamat. Ya, insyaAllah. Baik, saya kira itu jemaah sekalian. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Munafik, ya. Apakah dia juga akan masuk surga atau kekal? Setelah itu masuk surga dah. Masuk surga, cuman rusak hati dia ni. Kalau sifat munafiknya, akhir dibakar. Di surga itu, di neraka itu mengikis kesalahan kita, baik masalah akidah maupun masalah amal. Nah, cuma Allah Subhanahu wa taala bilang begini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduha an-nas wal hijarah, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Mohon maaf nih ya. Jadi kalau sekarang ini kita lihat api itu dari kayu. Kan api dari kayu, tapi di sana api itu bahan bakunya dari manusia dan batu. Orang kafir ini macam mana? Orang munafik ini macam mana? Dia tidak jadi bahan baku, tetapi dia kena yang paling dekat dengan bahan baku itu. Kena paling bawah. Asfali minan nar. Orang munafik itu paling bawah sekali kena. Jadi dengan bahan bakunya itu dekat sekali dia dengan bahan bakarnya tadi. Lalu bahan bakar itu siapa? Ini mohon maaf, bahan bakar ini yang tidak beriman dengan Allah. Yang tak beriman dengan Allah dan Rasulnya jadi bahan bakar. Karena dua, batu dan manusia. Orang munafik paling bawah. Yang lain-lain di atas batu. Ada ibadahnya tak betul, ada yang anggap ibadah tak wajib, ada kena. Ada yang menganggap wajib tapi malas, kena. Tapi di atas daripada orang mana, ada yang ibadahnya tidak dijaga betul, atau ibadahnya tujuannya tak betul, macam-macam lah tu. Itu di atas semuanya. Sampailah terakhir, berarti yang paling atas tidak banyak kesalahan tu, tak lama keluar tu. Maka semakin dalam berarti lama lah keluar tu. Gitu aja. Saya ingat ya, saya baca waktu hadis Bukhari Muslim itu, Abbas paman Nabi tanya dengan Rasulullah. Karena saudaranya itu abangnya Abu Talib, ayahnya Ali bin Abi Talib. Itu kan banyak bantu Nabi perjuangan, tapi pada akhirnya belum juga menerima Islam. Abbas tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, kata pamannya Abbas ini, gimana bantuanmu kepada Abu Talib pamanmu? Bisakah? Kata Rasulullah bilang, dia berada di permukaan nerakanya Allah, masuk juga tapi di permukaan. Kalau bukan karena aku,
dia akan diletakkan di bawah, kata Nabi itu. Berarti ada syafaat Nabi. Orang-orang yang berbuat dengan Nabi, termasuk pamannya itu berbuat dengan Nabi, dibela Nabi, dijaga Nabi. Makanya orang Quraisy itu mau menyakiti Rasulullah itu mikir, karena ada Abu Talib. Berarti pembelaan Abu Talib itu kuat dengan Nabi. Kalau bukan karena aku, dia berada di bawah, kata Rasulullah. Itu hadis sahih Bukhari Muslim. Ya, seperti itu. Nah, apakah lagi kita ini beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi, beriman sama Al-Quran, kita salat, kita puasa. Nah, kurang-kurang itu insya-Allah mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Nabi ini kasih dengan kita ni, ya, mengalahkan seorang ibu dengan anak. Benar. Kok diubah? Karena sifat Nabi itu Raufur Rahim. Rauf, lembut, Rahim, sayang. Wabil mu'minina Raufur Rahim. Dengan orang mukmin dia Rauf, lembut, Rahim, dia sayang. Sayangnya Nabi dengan kita itu kalah seorang ibu dengan anak. Makanya pembelaan di hari kiamat itu pembelaan Nabi yang paling kuat daripada orang tua kita. Ya, maka kita hargailah Nabi dan perjuangan Nabi Muhammad SAW dari dunia sampai akhirat. Nabi berjuang untuk kita semuanya. Tak ada lain kepingin semuanya kita selamat dunia dan akhirat. Nah, sesuai tadi hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi tak diutus kecuali kepingin semuanya masuk surganya Allah SWT. Ya, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa hisab, ya, itu jumlah yang banyak sepertiga. Ya, banyak. Jadi ada riwayat lain mengatakan tidak sebanyak itu, ya. Ada syarat-syaratnya, tidak sebanyak itu. Ya. Saya lupa mana riwayatnya. Sepertiga tidak ada terbetik di hati, ada kekuatan yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat selain. Tapi kalau ada anggapan seperti itu masih ada selain Allah bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, masuklah syirik. Ini yang tak belajar tauhid tak masuk dia. Kenapa? Kalau tak belajar tauhid tak faham, Pak. Gini. Ya. Contoh rezeki. Ini rezeki ni macam contoh ni ya, rezeki. Ya. Kalau kita sakit hati kita atau ada sesuatu ganjal di hati, rezeki yang kita harapkan tak datang-datang, itu tandanya kita syirik. Orang lain dapat rezeki banyak, kita iri, syirik. Faham ni? Ini yang hari-hari ya ni. Jadi kata Nabi bilang dalam sebuah hadis, manusia dan jin berkumpul semuanya memberi kekuatan untuk memberi kau manfaat kau tak akan dapat kecuali dengan izin. Sebaliknya juga begitu, manusia dan jin berkumpul untuk mencelakakan engkau, memudaratkan engkau, itu tak akan datang kecuali dengan izin. Kalau kita bisa macam ini, masuk seperti itu, Pak. Tapi tanya diri kita ini, ya, masalah rezeki, masalah sehat, penyakit, masalah urusan dan sebagainya. Kalau kita masih nyalakan keadaan, nyalakan dokter, nyalakan orang, berarti kita sini kita syirik dalam hati ini. Makanya tauhid itu gampang dikaji, tapi belum tentu mudah dalam pelaksanaan. Ya, belum tentu dalam pelaksanaan. Ya. Penyakit-penyakit di hati itu mau dibersihkan dengan zikir. Kalau tidak bisa. Kemarin ya pagi itu saya ngajar di ibu-ibu di suraunya Bu Sri itu. Itu teman-teman mikir macam mana? Sombong tak masuk surga. Macam mana kan? Apa tahu sombong tak? Rasa di hati ni lebih dari orang lain, kena dah syirik dia tu.
Sifat sombong sifat siapa? Saya mau tanya jamaah nih, yang berhak sombong siapa? Kita tak boleh sombong. Kok sombong syirik, menyekutukan Allah gitu. Ya. Orang yang hilang penyakit sombong, kata Nabi, apabila diletakkan dalam satu majlis, ya, dan majlis tersebut dia tidak dapatkan tempat yang utama, lalu dia duduk di bagian belakang dan dia menerima redha, itu tak ada sombong, kata Nabi. Ini bukan ke orang awam, Pak. Ustaz pun kena nih. Ya, ustaz pun kena, ulama pun kena. Kau tak belajar ilmu zikir, ilmu tasawuf, habislah amal gitu tu lah. Habis. Biasa ustaz tu awas depan dia kan. Tapi begitu penuh, redha ada di duduk belakang. Redha ada di belakang. Tanya hati dia, terpetih hati tak senang, sombong dia. Yang begini Pak, kau tak dikaji betul-betul ilmu, mana kita faham? Itu kadang-kadang majlis tu, kadang-kadang serba salah juga. Ustaz ni kau tak dikasih doa, tak nyaman kat kita. Minimal doa kedua kan. Kita pun tuduh-tuduh kadang siapa baca doa tu kan. Itu serba salah kita tu. Kita orang mulia memang kita muliakan. Kalau dia umpamanya hatinya udah bersih, tak masalah, ya kan? Yang begini ini gimana mau menghilangkannya? Itulah tadi sepertiga masuk surga tanpa hisab, bisa tak? Kalau bisa macam itu, sepertiga masuk surga kita masuk. Tu VIP lah. VIP tu. Ya, tu VIP. Kalau kita puji orang, kadang tak besar dina masalah. Ya. Ini kadang-kadang menempatkan seseorang itu pada tempatnya itu tidak gampang. Ada lagi satu ekstrem lagi hadis Nabi itu. Ini hanya orang tasawuf yang kaji. Orang syariat tak mau kaji ini. Orang syariat ini kaji yang standar-standar ya. Makanya dia tak tahu tentang hakikat sebenarnya pembersihan diri itu. Kata Nabi, siapa yang senang, ya, waktu dia datang orang berdiri menyambut dia, wow, dengan kacau kan? Tempatkan diri di neraka, kata Rasulullah. Gimana tu? Bukan nerakanya lah, Pak. Sombongnya itu mau dibuang. Orang berdiri nyambut kita, kita senang. Ya. Nanti sebaliknya, kalau tak ada yang berdiri gimana? Kalau sebaliknya kita kecewa, kita tak dihargai orang, tak diberi nyambut kita, lemah hati kita ini, kena juga penyakit itu. Ya. Cuma kita ingat, kita sama orang tetap hormat ya. Cuma diri kita ini, kok seandainya kita ini, mohon maaf lah, pergi haji tu, jangan tepuk dada, tak ada apa-apa kita. Orang tak kenal dengan kita. Jawab. Ini siapa ni ulama ni di Pontianak? Tak pakai sana. Orang tak kenal, gimana kan? Oh ni gubernur ni, bupati, sana orang tak kenal. Ya kan? Maka di sana itu adalah memang bagus haji itu mengukur diri, kita tak ada apa-apa. Orang tak kenal kita. Nah gitu, kita tak dihargai, biasa-biasa saja. Kalau di kampung orang menghargai kita. Tapi di sana nol, tak ada. Makanya di sana tuh gambaran akhirat. Ya, gambaran akhirat. Kita ini kecil di hadapan Allah, hanya Allah yang besar. Ya. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.